Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Fadil Asidik, kemudian saya sendiri Safira Ilmina, Laili Rohmajati, dan Dianisa Salsabila. Kami akan mempresentasikan yang berjudul Pentingnya GCG atau Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah. Kemudian, pembahasan yang akan kita bahas nantinya meliputi latar belakang, kemudian pengertian GCG, yang ketiga prinsip-prinsip GCG, yang keempat tujuan dan manfaat GCG, yang kelima penerapan GCG dalam perbankan syariah, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. GCG dilatar belakangi dengan adanya salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan adalah dengan cara menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Penerapan Good Corporate Governance merupakan pedoman bagi komisaris dan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan atau stakeholders secara konsisten. Good Corporate Governance dikenal di Indonesia sejak tahun 1997, di mana pada saat itu bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Untuk bangkit dari krisis ekonomi tersebut, bangsa Indonesia membutuhkan waktu yang lama, disebabkan karena lemah dan kurangnya perusahaan di Indonesia dalam menerapkan Good Corporate Governance. Selanjutnya ada pengertian GCG. Good Corporate Governance atau GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholders. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders. Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para stakeholders khususnya dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Forum for Corporate Governance atau FGCG punya definisi lain. Menurut mereka, GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Kemudian prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan informasi. Jadi pada prinsip ini dilakukan untuk pihak bank syariah. Maka bank syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan seluruh informasi mengenai kondisi dan harapan yang akan dicapai dengan tepat waktu, informasi yang memadai, jelas, dan bersumber yang akurat. Kemudian yang kedua yaitu accountability atau akuntabilitas. Nah, pada prinsip ini menjelaskan tentang pengertian dari fungsi, pelaksanaan, dan juga tanggung jawab kepada semua pimpinan perusahaan atau lembaga perbankan syariah. Data perusahaan harus diperoleh secara efektif. Dalam prinsip ini juga akan menjelaskan tentang hak, kewajiban, wewenang, rasa tanggung jawab antara pemilik saham, komisaris, dan juga untuk para direksi perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu responsibility atau pertanggungjawaban. Nah, pada prinsip ini, suatu bank syariah itu harus mempunyai dan melaksanakan prinsip prudential banking practice yang dijalankan dengan ketentuan yang berlaku agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam mengelola tata kinerja perusahaan, kita harus siap untuk hasilnya. Apakah ini sudah bertambah baik atau malah semakin buruk. Contohnya itu pertanggungjawaban adalah harus
patuh terhadap pembayaran pajak, terus kesehatan dan keselamatan pegawai juga. Kemudian yang keempat yaitu independensi atau kemandirian. Nah, prinsip dari kemandirian mempunyai arti bahwa bank syariah dalam mengelola tata kinerja dan manajemennya itu dilakukan dengan profesional tanpa menambahkan suatu kepentingan yang tidak penting atau pikiran yang didapat dari orang lain yang akan mempengaruhi hasil dari tata kelola perusahaan. Nah, dalam mengelola tata kinerja dan manajemen bank syariah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan tetap berprinsip syariah yang dilakukan secara efektif agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang kelima yaitu fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Nah, pada prinsip kesetaraan ini mempunyai arti bahwa bank syariah itu wajib memenuhi hak-hak yang didapat pemangku kepentingan atau meratakan pemenuhan hak-hak untuk semua pegawai perusahaan atau perbankan syariah. Prinsip ini membuat dan mengawasi serta menjamin bahwa semua akan mendapat perlakuan yang adil di setiap manajemen perusahaan atau perbankan syariah. Prinsip ini membuat para stakeholders untuk memberikan masukan dan saran untuk memajukan kegiatan operasional bank syariah. Selanjutnya yaitu tujuan good corporate governance. Yang pertama yaitu memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian. Yang ketiga, membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Yang kelima, meningkatkan investasi nasional. Dan yang terakhir yaitu mensukseskan program privatisasi. Berikut slide manfaat good corporate governance. 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan stakeholders value dan dividen. Penerapan good corporate governance dalam perbankan syariah. Penerapan good corporate governance merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati, dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham atau stakeholders value, tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya. Untuk saat ini, memang sebagian prinsip-prinsip good corporate governance telah dipenuhi oleh bank-bank syariah, misalnya dengan dibentuknya aturan hukum dan kelembagaan khusus untuk bank syariah yang mengatur tentang struktur dan organisasi bank syariah, persyaratan pemilik dan pengurus, aturan dan mekanisme fit and proper test, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, penerapan good corporate governance dalam perbankan syariah. Penerapan ini, sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders melalui beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama,
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya, dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depannya. Nomor 2, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders. Yang keempat, pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi organisasi secara legitimasi. Yang kelima, mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dengan agen. Yang keenam, meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal tersebut. Selanjutnya, kesimpulan, yaitu bahwa konsep good corporate governance antara bank konvensional dengan bank syariah pada dasarnya adalah sama. Namun, yang menjadi pembeda di antara keduanya ialah adanya syariah compliance, yaitu kepatuhan pada syariah. Kemudian, adanya Dewan Pengawas Syariah atau disebut juga DPS yang bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya serta melakukan pengawasan terhadap bank syariah bahwa kegiatan usaha yang dilakukan mematuhi prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Serta adanya Dewan Syariah Nasional ini fungsi utamanya adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.